Sebelah kanannya sini ya. Allahu Akbar. Security aku lagi nonton kayak gitu di jam 3 malam. Lagi nonton, tiba-tiba itu kuntilanak itu turun dari atas. Dari atas turun ke bawah, pas di depan matanya dia. Mataku langsung tertuju sama ruangan server itu kan. Aku lagi lihat ada sosok pocong. Hah? Dan pocong itu tuh kain kafannya, tau gak sih yang kain kafan yang udah jelek banget, yang udah lusuh, yang di penglihatan dia itu tuh jadi sosoknya tuh kayak dia lagi gugurin janin, jadi darah semua gitu loh isinya di perutnya dia, jadi dia kayak kesakitan, lagi di toilet tuh lagi kesakitan di yang dia lihat. Itu diseret pakai motor, terus dipukulin, pokoknya diinjek-injek sampai dia meninggal, dan meninggalnya itu gak jauh dari kantor aku. Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Jamal. Dan hari ini kita bakal bahas tentang yang gak pernah dibahas lagi nih sama Lentera Malam nih, udah lama banget, yaitu tentang kantor angker. Dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Mbak Kintan. Iya. Mbak Kintan, apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Oke. Mbak Kintan ini katanya sering ngalamin kejadiannya di kantor itu malah siang hari nih. Siang hari, karena memang aku kan ibaratnya hampir kerja itu kan dari pagi sampai sore aja. Tapi anehnya kalau siang itu kan karena jarang ada orang di kantor, jadi sering sepi. Justru iya, karena kan kebanyakan kantor aku tuh kan kantor jasa. Jadi kebanyakan isinya sales. Jadi sales kan mau nggak mau pasti keluar dong. Nah, ini dalam situ paling operasional aja. Nah, biasanya kalau misalkan di kantor angker gitu ya, itu kan selalu ada salah satu ruangan lah, entah di mana gitu, yang dimana ruangan itu ya udah terkenal horor banget lah, sama karyawan-karyawan di sana gitu. Di situ ada nggak? Ada. Itu adanya di lantai 4, itu ruangan server. Ruangan server itu kan ibaratnya yang harus ruangannya super dingin. Nah, di situ tuh ruangan yang paling ibaratnya pusatnya lah. Karena aku sering banget di situ ngelihat beberapa kali ngelihat penampakan pocong. Terus sama ada sosok laki-laki. Dan tapi kalau laki-laki itu hampir sering banget nongolin. Gitu. Oke. Di ruangan server itu ya, ruangan server ada sosok laki-laki dan sosok pocong. Nah, penasaran nih sama kisahnya Kak Intan. Nah, buat teman-teman yang penasaran juga simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu nih, buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id, dan untuk linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalian juga bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini nih ya. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Kak Intan, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi kejadian ini nih sekitaran tahun 2018 sampai 2019 akhir. Di kantor aku itu, aku di sana sebagai admin, bagian admin. Nah, di bagian admin itu biasanya di sana kan emang harus kantornya itu selalu harus buka ya Kak, dari Senin sampai Minggu harus dibuka gitu. Nah, tapi kalau di weekend itu selalu jaga sendiri. Pokoknya kalau aku Sabtu, nanti temen aku Minggu. Kalau aku Minggu, temen aku Sabtu, kayak gitu terus pokoknya setiap minggunya. Nah, aku pas-pasan lagi kebagian di hari Sabtu. Di hari Sabtu, itu kejadiannya sekitar jam 2 siangan. Aku lagi jaga sendiri, karena kan memang posisinya security ada, tapi nanti sore, sekitar jam 5-an.
Itu sekitar jam 2-an itu. Jadi posisi kantor aku itu di lantai 1 ada pintu kaca. Nah, pintu kaca itu tuh memang selalunya kalau aku yang jaga sendiri selalu aku tutup. Tapi tuh aku ngerasa kayak selalu ada yang mau buka itu pintu gitu kan. Ya udah, pokoknya ya udahlah, terserah deh siapa gitu kan. Maksud aku kayak udah nggak usah ganggu, gue nggak ganggu lo gitu kan. Kejadian lagi itu di hari Kamis. Itu rame, posisi rame. Kantor itu lagi rame-ramenya kan. Kalau hari biasa kan emang selalu rame kan. Emang yang kepake itu ada 5 lantai. Lantai 1, lantai 2, sampai lantai 5. Cuman yang sering kepake buat kerja itu lantai 1 sama lantai 2. Lantai 3, 4, 5 itu tuh sekali doang dipakai buat, kadang kalau orang meeting di lantai 3, tapi kalau orang buat kerja itu seringnya di lantai 2 ya. Jadi 4, 5 tuh hampir sama sekali nggak pernah ke sentuh orang gitu kan. Nah itu di hari Kamis, ceritanya aku habis ngambil barang di lantai 5, karena kan aku admin barang juga ya, megang barang, megang uang gitu kan. Awalnya berdua sama tim gitu kan, berdua. Cuman kan kalau namanya kita ngambil barang itu kan selalunya kita kayak ngitung-ngitung stok gitu kita kan. Habis kayak gitu si tim aku bilang kayak, "Mbak masih lama nggak sih Mbak?" Ya udah Mas, kalau mau turun duluan turun aja. Karena memang notabene aku udah biasa gitu kan. Biasa tuh yang nggak pernah ada apa-apa gitu kan. Cuman memang lagi apes di hari itu, aku turun nih dari lantai 5 ke lantai 4. Lagi turun. Nah, di lantai 4 tempat aku tuh ada server, ruang server. Ruang server itu kan ya kakak tahu sendiri kan, ruangannya tuh kan pasti dingin, lembab, yang dingin banget kayak gitu. Terus aku turun, itu tuh tiba-tiba kayak aku ngelihat ada sosok laki-laki kayak cowok gitu, berdiri ngadep pintu, kan pintunya kayak kebuat dari kaca. Jadi lampunya itu tuh dimatiin. Nah aku mikir, kalau manusia nggak mungkin, karena notabene kalau ada tim nih masuk ke dalam tuh pasti lampu nyala, udah pasti banget. Ini kok tumbenan banget nggak dinyalain. Terus aku tuh kayak, karena kan aku pakai seragam juga kan, seragam aku sama yang aku lihat di dalam. Pikir aku, apa ini bayangan aku gitu kan. Aku deketin itu bayangan, tiba-tiba itu muncul kayak bentukannya tuh laki, dia pakai kemeja warna biru, biru muda gitu, kayak natap ke pintu tapi natap aku dengan tatapan matanya itu tuh hitam, cuman bentuknya masih manusia, mukanya nggak hancur nggak apa, cuman tatapannya kosong sama matanya rada hitam, cekung hitam gitu kan. Terus aku deketin, udah di situ kayak astagfirullahaladzim, apaan nih, udah langsung aku turun. Nah aku turun, aku langsung ibaratnya ngobrol lah sama partner aku kan. Aku bilang kayak, gue tadi ngeliat sesuatu tahu di lantai 4. Lu ngeliat apaan katanya gitu kan. Ya gue tuh kayak ngeliat cowok, tapi dia pakai kemeja. Sedangkan di kantor aku tuh yang pakai kemeja itu anak-anak operasional. Kalau anak-anak lapangan, anak-anak tim-tim lain tuh selalu pakai seragam gitu kan Kak. Terus temen aku bilang, makanya lu nggak usah ke atas sendirian, ngapa sih berani banget gitu kan. Ya udahlah, ibaratnya udahlah mungkin cuma gangguan-gangguan gitu. Oh nggak sempet dicek lagi itu? Nggak sempat dicek, karena temen aku bilang udahlah nggak usah, makanya di atas jangan sendirian gitu kan intinya. Ya udah tuh. Terus di minggu berikutnya OB aku di hari yang sama, di hari Kamis, cuman itu posisinya aku libur. Di hari Kamis itu posisinya aku libur. Ini cerita dari OB aku ke teman aku. Dia lagi ngepel di lantai 4 itu. Sama penglihatannya ada. Jadi dia lagi ngepel, kok tiba-tiba dia ngeliat kayak di pintu kaca ada bayangan. Ada bayangan orang nih. Terus pas dia deketin, ternyata ya sama. Yang dilihat dia sama dilihat aku sama. Jadi dia langsung turun, langsung lari. Sama juga ngomongnya langsung ke partner aku. Dia bilang kayak, Mbak, gue tadi lihat ada cowok masa di dalam ini ruangan itu katanya gitu kan. Terus kata temen aku bilang, lah itu kan yang kemarin dilihat sama Kintan katanya gitu. Emang iya? Emang Mbak Kintan juga lihat katanya? Iya, bener-bener persis sama apa yang lu ceritain Mas katanya gitu. Nah pas Jumatnya aku masuk diceritain, aku kaget banget. Aku mikir kayak cuma halusinasi waktu kemarin ya, aku mikir mungkin halusinasi kali. Ternyata pas waktu dia ngalamin juga, ya langsung aku kayak, berarti bener nih yang gue lihat nih, bukan halusinasi gitu. Tapi udah dipastikan kalau itu bukan karyawan ya? Bukan, karena karyawan tempat aku itu selalu, kalau yang operasional emang pakainya baju biasa.
Tapi nggak pernah ke lantai 4, ke lantai 5 ngapain? Nggak pernah. Jadi mereka tuh emang kerjanya di lantai 2 ya udah. Di lantai 2 kadang mereka ya udah kalau udah selesai kerja ya udah pulang. Iya. Takutnya kan ngeprank. Enggak ada. Notabene kalau di sana itu Kak, mau masuk ruangan itu tuh harus ada akses. Ada aksesnya. Jadi nggak bisa dimasukin ke barang orang. Jadi hanya bisa masuk itu atasan, security, sama ya tim-tim yang memang punya akses buat masuk ke sana. Gitu. Terus ada lagi satu kejadian, teman aku sih ini lebih tepatnya. Pokoknya aku ceritalah sama teman-teman aku bilang kayak, hati-hati loh, jangan ke ruangan itu sendirian. Gue kemarin habis diliatin nih sesuatu gitu kan, aku bilang sama teman aku. Terus teman aku kayak, apaan, nggak percaya loh gue sama gitu-gituan. Beneran Kak, dia ke atas itu sekitar jam 5. Jam 5 itu kan jam-jamnya udah mau gelap lah ya, udah mau maghrib gitu. Dia ke ruangan itu tuh. Dia cerita sama aku, dia tuh kayak ada yang meluk gitu loh dari belakang sosoknya. Iya, jadi kayak dipeluk sama sesuatu sampai dia tuh bilang kayak, tapi sebelum kejadian itu lampu tuh, kan dia pasti nyalain lampu kan? Nah lampu tuh kayak yang di film-film horor, yang di redup kayak gitu. Terus nggak lama dia kayak dipeluk gitu. Itu tuh dia tuh sempet kayak hampir sesak napas gitu loh. Terus nggak lama dia turun, dia cerita nih sama aku. Nah, udah kejadian itu berlanjut lagi pas ini sekitaran 2019 pertengahan. Itu kan teman aku resign. Partner aku resign, jadi mau nggak mau kerjaan tuh aku yang pegang. Jadi 2 kerjaan tuh aku handle sendiri. Mau nggak mau kan aku ngelembur terus ya Kak. Karena kan ya namanya kita nggak tahu kerjaan kan pasti aku nyelesain dulu nih kerjaan aku. Nah sorenya aku baru nyelesain kerjaan dia nih, peninggalannya dia kan. Jadi itu sekitaran jam 6:30 malam habis maghrib. Karena mungkin aku saking hektiknya sama kerjaan ya, jadi aku tuh nggak merhatiin gitu loh Kak, orang keluar masuk gitu kan. Aku ke toilet. Tapi itu udah ada security, tapi security di depan, jaga di depan lah intinya dia. Aku di toilet, ya ada suara di lantai 2, ada nyanyi, ada suara, ya kayak layaknya orang masih kerja lah, kayak nyanyi, ngetik gitu kan. Udah tuh, kan aku nggak lama aku ngeprint, kan print-printan emang di lantai 2 kan. Aku ambil print-printan, pas aku naik nih ke lantai 2, aku kaget, di lantai 2 tuh udah dimatiin sama security, jadi udah gelap. Posisi tuh lampu udah gelap, cuma nyala tuh toilet, sama depan toilet kan ada lampu kecil, cuma dinyalain situ doang. Nggak ada siapa-siapa. Dan di situ aku langsung kayak, terus yang tadi yang aku dengerin siapa? Yang aku ibaratnya yang beraktivitas dari tadi siapa gitu kan? Terus ya udah, ya karena aku mikir kayak ya udah aku ambil nih print-printan, aku turun, aku ke depan bilang sama security, Pak, ada orang nggak sih Pak di lantai 3? Ya kan aku masih make sense, pikirku di lantai 3 kali ada orang kali ya Kak. Ada orang nggak sih Kak di lantai 3? Nggak ada Neng. Di sini cuma Neng sama Bapak doang di kantor, katanya gitu. Pak seriusan Pak? Iya nggak ada. Coba Pak dicek dulu, siapa tahu mungkin ada orang kali Pak di lantai 3 kata begitu kan. Coba ya bentar Bapak cek. Iya nggak ada. Lantai 3 dicek, lantai 4 dicek nggak ada. Terus aku cerita kan, Pak, tapi tadi itu sebelum aku ngambil print-printan nih, Pak, kan aku toilet dulu. Itu tuh ada suara loh, Pak, di lantai 2. Kataku. Itu tuh bener-bener nyata banget suaranya tuh kayak orang aktivitas, kata gitu kan. Gak ada, Neng. Gak ada. Udah, Neng, gak apa-apa, Neng. Mungkin mau kenalan, intinya dia gitu. Ya, ibaratnya siapa sih, Kak, yang gak serem? Sampai senyata itu kan. Cuman ya udah. Nah, di kemudian hari itu tuh aku tuh lembur itu ada kali hampir 2 minggu. Dan itu aku pulang itu kadang sampai jam 9:30 malam. Jam 9 itu bener-bener sendirian di kantor. Karena securityku jaga tapi jaga di luar kan. Di hari berikutnya, karena aku mikir kayak, udahlah. Gue gak ganggu lu jangan ganggu gue deh. Jadi aku kerja di lantai 2. Karena kan print-printan posisi di lantai 2 kan. Jadi aku capek kayak turun tangga. Udah, aku bener-bener kerja sendirian. Kerja sendirian gak ada siapapun. Aku tahu nih memang di lantai 2 memang ibaratnya ya karena kemarinnya aku habis diganggu kan. Cuman aku tuh notabene gini Kak. Aku memang sensitif orangnya.
Tapi selagi dia nggak nampakin di muka aku dengan tatapan yang dia yang ibarat serem gitu, aku tuh orangnya bodo amatan gitu kan. Terus udah di hari itu aku kerja di lantai 2, itu sekitaran anak-anak itu kan udah pada pulang sekitar 6:30, udah pada bersih kan, udah nggak ada siapapun, udah kerja. Mulai kayak ada gangguan-gangguan, ada yang tiba-tiba turun dari tangga. Aku tuh bisa ngeliat dari sini, dari ekor mata. Kan aku lagi kerja nih, pakai laptop gitu kan. Kayak ada orang turun dari lantai 3 ke lantai 2 gitu. Terus nanti aku gini, nggak ada. Terus tiba-tiba di belakang kan ada dispenser. Emang dispensernya sengaja ditaruh di lantai 2 kan. Itu tiba-tiba tuh kayak ditendang. Jedang kayak gitu. Karena yang ngalamin kayak gitu bukan hanya aku, karena teman-teman aku juga memang cerita. Jadi sebelum aku lembur itu teman-teman aku udah ngingetin. Hati-hati loh Tan, kalau lembur di atas ya siap-siap aja. Cuman aku mikir, udahlah bodo amat lah, aku mikir kayak gitu kan. Ya itu, terus nanti tiba-tiba kayak ada selendang layang gitu. Iya. Jadi kayak dari toilet, emang toilet aku tuh emang rada angker horor gitu kan. Jadi kayak set gitu terbang. Tapi kayak kabut doang gitu loh, Kak. Set kayak gitu. Nanti kalau lihat kayak gini, udahlah, aku karena mungkin otak aku udah ke distract sama kerjaan ya. Jadi aku bodo amat sama gangguan-gangguan itu. Jadi akhirnya aku pakai headset, ya udah dengerin musik. Itu tuh berlangsung sampai hampir 2 minggu. Aku kayak gitu terus di lantai 2. Ada aja entah. Nah, nanti yang lebih parah lagi ini. Kursi tiba-tiba kayak aku lagi kerja, geser dengan sendiri, geser kayak gitu. Jadi ya udah, jadi kayak aku mikir udahlah, ya udah kita berteman aja deh, aku mikir gitu kan, Kak. Itu berteman aja deh daripada ganggu-ganggu gitu kan. Karena notabene aku udah capek banget sama kerjaan aku yang lagi numpuk, terus diganggu-gangguin kayak gitu, aku udah bodo amat gitu kan. Udah itu udah aku lewatin. Terus di hari, aku ingat banget itu hari Senin, aku udah mulai belum dapet partner sih, jadi ada orang yang mau ngelamar. Tapi baru kayak interview. Nah, aku kan balik lagi kan ke ibaratnya memang tempat kerja kan di lantai 1. Temen aku, ini orang lapangan, main lah ibaratnya, numpang ngantor lah di kantor aku. Terus dia mau ngambil minum, kan dia nanya, Mbak minum di mana? Minum ngambilnya di lantai 2 Mas. Emang dibinai sama Nana di lantai 2. Ya udah tuh dia ke lantai 2. Dia tuh ngeliat cewek pakai baju hitam putih, rambutnya panjang, itu nunduk, diem aja gitu kan. Dan posisi kantor aku tuh di lantai 2 tuh lagi kosong. Semua lagi nggak ada. Bos aku meeting, pokoknya partner teman-teman aku lainnya pada keluar semua gitu kan. Terus tiba-tiba dia lagi ngambil, ya kan diliatin dong. Maksudnya kayak kasihan banget nih anak, aku nggak ditemenin gitu kan. Dia turun, dia bilang nih sama aku, Mbak, parah banget lu, kenapa Mas? Itu ada anak baru nggak ditemenin di atas. Hah? Anak baru? Belum Mas, belum masuk, anak barunya baru interview, aku bilang gitu kan. Lah itu yang di atas siapa? Cewek. Siapa katanya gitu kan. Terus aku sebut temen aku kan ada ya, partner aku, si Mbak A kali, aku bilang kayak gitu. Kasih bentukannya bukan kayak dia sih, katanya dia gitu kan. Orang rambutnya panjang banget katanya dia. Nggak ada Mas, di sini tuh cewek, ya paling gue, Mbak A, sama satunya yang udah resign kataku gitu kan. Ada Mbak, ayo deh Mbak ikut gue katanya gitu kan. Aku ke atas tuh ke lantai 2 sama dia. Nggak ada. Kosong. Dia tuh sampai sumpah-sumpah sampai bilang, Mbak demi Allah Mbak, gue ngeliat dia Mbak tadi Mbak di situ, katanya dia gitu kan. Di situ di kan di situ deket kayak AC gitu kan, di bawah AC. Mas, sampai gue tuh mikir kayak, ya orang nggak kedinginan apa ya dulu di bawah AC banget gitu kan. Ada Mbak, nggak ada Mas, nggak ada sama sekali, aku bilang gitu. Lu mau gak usah nakut-nakutin kata gue gitu kan. Terus kata dia, beneran Mbak, gila ini kantor lu udah kayak apaan sih, setan isinya siang-siang, Mas ada setan siang-siang gitu kan. Lu nggak tahu aja kata gue gitu kan, emang setan di sini pada nongolnya siang semua kata gue gitu. Aneh banget sih ya. Iya, karena memang nggak tahu ya itu, jadi kayak kita tuh sama makhluk itu tuh udah kayak berdampingan banget Kak. Jadi kan di mana-mana namanya hal-hal horor itu kan munculnya di malam gitu kan. Kalau di tempat aku enggak, di kantor aku itu yang lama itu posisinya pasti munculnya di ini, di siang jam-jamnya orang kerja gitu.
udah kayak gitu, itu tuh berlanjut tuh terus-terusan. Nah ini yang paling bisa dibilang lucu sih, lucu, horor lucu gitu. Jadi ini cerita dari security aku. Jadi security aku emang rada aneh sih, nonton jejak-jejak horor. Kan ada kan, jejak-jejak horornya gitu. Jam 3 malam. Kan ada situ kan ada kayak laptopnya sales kadang nggak dipakai gitu kan. Jadi sama dia dipakai buat nonton gitu. Dia tuh nontonnya tuh posisinya kan yang aku bilang ada pintu kaca ya Kak. Ada pintu kaca. Nah, dia di pintu kaca itu sebelahnya tuh ada gudang kecil. Nah, sebelahnya gudang kecil kan ada space nih buat dia duduk. Nah, di situ dia ceritanya dia gelar kayak karpet kayak gitu. Sambil dia nonton. Di dapur itu tuh memang ada sosok kuntilanak. Itu aku dapat cerita dari teman-teman aku yang sering didengerin ya, bukan ditampakin. Jadi kita tuh sering Kak, kalau kita lagi makan gitu di pantry, kita lagi makan nih, tiba-tiba ada yang nangis. Itu pada rame loh. Itu siang juga itu? Siang. Kayak tiba-tiba kayak gitu. Pokoknya sering lah temen aku cerita-cerita kayak gitu kan. Ini security aku lagi nonton kayak gitu di jam 3 malam. Lagi nonton, tiba-tiba itu kuntilanak itu turun dari atas. Dari atas turun ke bawah, pas di depan matanya dia. Tapi nggak di depan banget, maksudnya ini kan pintu ini ya, dapur. Jadi pas di depan pintu dapur. Jadi langsung tatap-tatapan gitu, searah, sejalur gitu sama dia. Dia langsung nge-freeze, langsung lari, langsung cabut keluar. Dia balik lagi subuh. Pagi-paginya dia cerita sama aku kan. Dia bilang gini, parah banget Mbak semalam. Kenapa Pak? Kan aku datangnya kan pasti awal kan, sebelum security itu pulang. Ya semalam saya itu kan ya, saya udah biasa Mbak nonton-nonton kayak gitu malam katanya gitu kan. Nonton ya film-film horor, pokoknya cerita-cerita horor. Tapi semalam Mbak saya langsung ditongolin sama yang punya tempat katanya gitu kan. Hah, ditongolin apaan Pak? Tuh kuntilanak katanya gitu, langsung di depan mata saya Mbak, bener-bener di depan-depanan sama saya. Ya lagian Bapak aneh-aneh kata gue bilang kayak gitu kan. Orang kita siang-siang aja ditongolin, ini malah tengah malam cari penyakit kata gue gitu kan Kak. Iya deh, enggak lagi Mbak saya nonton-nonton kayak gituan katanya gitu ya. Karena memang aku ada 2 security. Kalau security yang pertama itu memang pemberani. Jadi dari ruko itu sebelum ditempatin, itu tuh yang selalu jaga security yang lama, security yang satunya. Nah, security yang satunya tuh dia sering cerita lah kalau dia sering dalam mimpinya tuh diketemuin cewek cantik kayak bule. Posisinya pokoknya cantik banget pakai baju bunga-bunga. Kayak gitu, dia sering banget setiap dia tidur. Cuman kalau yang satunya ini emang rada penakut. Ya itu. Udah kan. Udah dari situ kayak, wah ini aku mikir kayak, ini kok makin hari setannya makin ini ya, makin parah nih. Terus teman aku, nah yang sering ngeliat, itu kan aku tadi cerita ada gudang kecil ya di sebelah pintu kaca. Nah, gudang itu kan kalau kita nggak ada yang masuk, pasti kita matiin dong lampu. Nah teman aku tuh sering setiap dia mau ke dapur, itu tuh dia selalu kayak ngeliat ada yang berdiri di situ, cewek. Dia cerita nih sama aku awal-awalnya. Gue tuh setiap ke dapur pasti ngeliat ada yang berdiri lu cewek di situ katanya gitu kan. Ah masa? Gue enggak lo, aku bilang kayak gitu kan. Iya gue sering kata dia gitu. Ah, ya mungkin notabene orang sesumber lah ya. Aku bilang aku enggak gitu kan. Ngalamin sendiri dong Kak. Itu pas inget banget aku hari Minggu jaga sendirian ke dapur ngambil minum, ngelewatin itu dong. Nggak ada pemikiran kayak mau lihat apa enggak. Jadi benar aku lewat kok kayak ada yang ada putih nih, kayak ada sesuatu yang putih berdiri gitu kan. Terus aku mundur lagi, nggak ada. Aku mundur lagi nggak ada gitu kan. Ya udah nih aku dapur. Tapi tuh kakak tahu nggak sih yang kayak kita kayak diikutin dari belakang? Iya. Nah diikutin dari belakang kayak berat gimana gitu loh badan kita tuh. Cuman anehnya banget nih, kan aku setiap ruangan aku pasti aku tutup kan pintu kaca aku tutup, hilang. Kayak rasa berat yang kayak kita diikutin belakang gitu, hilang, top kayak gitu hilang. Jadi tuh aku nggak tahu, setiap pintu kaca aku tutup itu tuh kayak nyaman aja gitu ruangan aku, kayak udah kayak terlindungi gitu. Kayak ada pembatasnya ya. Tapi nanti kalau pintu kaca aku buka, nggak tahu kenapa, entah itu suges, entah itu apa,
kayak ada hawa-hawa yang nggak enak gitu di dalam itu. Ya udah tuh, itu berlanjut terus. Jadi kayak karena aku memang udah biasa kayak gitu juga. Ya udahlah. Kalau aku tuh notabene selagi dia nggak nampakin muka dia yang hancur ya, yang hancur atau yang gimana gitu, aku sih nggak begitu. Biasa aja lah maksudnya intinya. Oh, ada lagi nih cerita. Nah, habis kejadiannya aku bilang sama kakak aku ngelihat sosok laki-laki di itu kan abis dari itu aku nggak berani tuh ke atas sendirian. Pasti aku minta tolong temenin OB kan. Dan diturun sama OB. Pas turun kan OB duluan dia di bawah, aku di atas nih. Aku lagi tek. Mataku langsung tertuju sama ruangan server itu kan. Aku lagi lihat ada sosok pocong. Pocong. Dan pocong itu tuh kain kafannya, tau gak sih yang kain kafan yang udah jelek banget, yang udah lusuh, coklat, bener-bener coklat. Tapi dia untungnya dia madepnya ke sana, bukan madep ke aku ya. Madepnya ke sana, terus aku diem gini kan. Kata OB aku, kenapa Mbak? Enggak apa-apa. Aku turun. Karena kan memang notabene katanya orang nih, kalau kita ngeliat sesuatu emang kita nggak boleh ucap, karena katanya sih ngikut gitu kan. Tadi ngeliat gak sih, kata gue gitu kan. Ngeliat apaan? Gue ngeliat pocong, kata gue bilang gitu kan. Masa sih Mbak? Coba yuk kita lihat lagi, siapa tahu masih ada, kata dia gitu kan. Ah gila, ngapain, kata gue gitu kan. Gak apa-apa Mbak, yuk kita tonton. Ya kita cek lagi, nggak ada. Kosong aja gitu. Kosong. Jadi kayak, ya udah lo aja yang maju, gue nggak mau, aku bilang kayak gitu kan. Nggak ada apa-apa Mbak, nggak ada apa-apa, katanya gitu kan. Tapi nggak deh, itu nggak halusinasi. Karena kan aku bisa bedain ya tiang sama bentuk orang, dia bener-bener berbentuk kan, bener-bener nyata banget. Aku masih kayak nge-freeze. Udah gak sih yang gue lihat tadi, apa gue halusinasi ya? Tapi itu pintu kacanya gue penasaran tuh. Pintu kacanya burem kah atau enggak? Jadi gini Kak, kalau lampu dinyalain, ya ini kita bisa ngelihat. Oke. Nggak burem sih, cuman kalau lampu dimatiin kita bisa ngaca. Jadi bayangan kita tuh mantul gitu. Jadi tapi dalam, bisa kelihatan juga di dalam. Bisa cuman kan nggak sejelas kalau lampu dinyalain kan. Nah itu. Makanya beberapa kali ada sosok di situ kelihatan jelas gitu. Kelihatan jelas. Nah, udah kan. Karena kan aku penasaran ya, Kak. Jadi kayak apa sih ini sebenarnya di dalam sini? Karena kan notabene aku bukan anak indigo. Jadi cuman aku mungkin agak sensitif, tapi aku bukan anak indigo gitu. Nah, adik aku punya nih temen anak indigo, bener-bener indigo. Dia bisa komunikasi sama makhluk-makhluk yang nggak kelihatan itu, Kak. Terus aku bilang sama adik aku, coba deh bawa temen kamu ke kantor aku. Bilang gitu kan. Kenapa? Ya nggak apa-apa, aku pengen lihat aja nih isi kantor aku nih sebenarnya apa sih? Kenapa sejail ini gitu loh, aku bilang. Dia mau, akhirnya kan, dia mau nih aku bawa ke kantor. Itu aku penelusuran hari Minggu kan sepi, nggak ada siapapun kan. Security juga belum datang, cuman ada satu temen aku. Jadi kan kayak aku suruh jaga lah dia. Karena kan di bagian aku memang harus ada yang jaga gitu kan, Kak. Terus udah pas kita awal masuk, dan aku bilang sama dia, ada nggak di ruangan ini? Kata aku gitu. Di ruangan lantai satu nih ruangannya biasanya aku kerja. Kalau di sini nggak ada sih Mbak, katanya dia gitu kan. Oke, aman berarti. Udah ke lantai keluar nih, bukan keluar, maksudnya ke balik kaca yang arah ke toilet sama ke dapur, ke pantry. Langsung dia bilang, ada tuh Mbak di ujung, di pojokan, cewek. Hah? Di pojokan di mana? Atau gitu kan. Itu di ujung. Ini ya Mbak Jail ya Mbak, makhluknya kata dia. Iya, selama ini dari teman-teman aku cerita sama, kalau aku pribadi sih aku belum pernah ditakutin yang gimana-gimana gitu ya, aku bilang gitu. Iya katanya sih ya sering kalau lagi makan kata gitu. Iya Jail tuh pengen diajakin main katanya dia, intinya gitu. Terus naik dulu ke lantai 2 Kak. Naik ke lantai 2, terus dia tiba-tiba gini, printer suka mati hidup ya? Kata dia gitu. Iya mungkin ya, kan kalau aku sih nggak begitu merhatiin ya, kalau mati ya mungkin dimatiin sama OB atau gimana. Enggak, ini printer tuh sering dimati hidupin Kak, katanya gitu kan Mbak, katanya. Iya itu dia lagi duduk di samping printer. Jadi kalau di lantai 2 ini, dari cerita adik aku, temen adik aku, ada
dua sosok Mm-mm. perempuan Mm-mm. berbentuk kunti, Mm-mm. dua lagi anak kecil. Ini yang duduk di printer tuh anak kecil. Enggak, kuntinya. Jadi aku lagi di sini nih, aku lagi di sini. Jadi aku lagi di sini, ini kan printer depan aku. Dia bener-bener di sampingku. Jadi dia depan-depanan sama aku. Oke. Kata temennya, itu dia lagi di samping Mbak, tahu katanya gitu kan. Ya gimana dong Kak. Tapi itu aku posisi sambil ngerekam. Aku tuh sebenarnya ada rekamannya Kak. Cuman aku tuh lupa. Aku pernah upload di YouTube aku, YouTube pribadi. Tapi aku lupa nih nama channelnya apa. Nama channel YouTube tuh. Karena semuanya tuh aku rekam. Nah anehnya itu rekaman aku tuh lantai 4 sama lantai 5 nggak ada. Bener-bener nggak ada. Oke. Bukan karena memori aku full ya, tapi memang bener-bener nggak ada rekaman itu. Jadi kayak cuman hitam doang gitu kan. Tapi di maksudnya Enggak. kayak tangan sama Enggak. gimana? Udah. Terus kata dia, iya kalau yang anak kecilnya ini sering naik turun. Cuman kalau yang sosok dua ini memang cuma di sini doang nih tempatnya. Maksudnya nggak naik turun tangga. Kan kalau yang kecil bisa turun ke bawah. Jadi tuh kalau kata teman adik aku tuh hal-hal makhluk-makhluk kayak gitu tuh punya tempat sendiri-sendiri Kak. Jadi kalau sebenarnya dia udah di lantai 2, ya udah tempat mainnya dia cuma di lantai 2 doang. Nggak bisa ke lantai 3, ke lantai 4 gitu nggak bisa. Menuju kamar mandi. Karena kamar mandi itu lantai 2 tuh sebenarnya kan sering banget dipakai ya Kak buat orang aktivitas. Cuman nggak tahu kenapa adiknya temen aku tuh pas buka kamar mandi tuh kayak setengah mau nangis. Jadi setengah mau nangis, aku bilang kan, kenapa kok sedih gitu kan? Aku bilang, kasihan toh Mbak dia. Kenapa? Itu jadi kayak orang keguguran, kayak apa sih, kayak ngugurin janin. Yang di penglihatan dia itu tuh jadi sosoknya tuh kayak dia lagi ngugurin janin, jadi darah semua gitu loh isinya di perutnya dia. Jadi dia kayak kesakitan, lagi di toilet tuh lagi kesakitan di yang dia lihat. Tapi dia pernah keluar nggak? Aku bilang gitu kan. Enggak sih, dia memang tempatnya cuma di kamar mandi doang, dia nggak pernah keluar katanya gitu kan. Itu darahnya banyak tuh Mbak di bawah berceceran katanya dia gitu kan. Ya dari situ kayak pas aku ngerekam tuh kayak, iya gimana ya Kak, langsung kayak merinding gitu, bener-bener merinding banget. Pas di kamar mandi itu? Iya, langsung kayak berasa tuh ya? Berasa banget. Udah Mbak, nggak usah dilanjutin di sini. Aku nggak kuat, kata dia gitu kan. Kasian banget soalnya, katanya dia gitu kan. Udah. Lanjut ke lantai 3. Kalau ke lantai 3, itu ternyata sosok yang aku lihat Kak, yang di server, ruang server, aku lihat sosok cowok. Itu dia ada di ujung. Jadi kan di lantai 3 itu ruangannya gede, tapi itu nggak pernah dipakai. Nah sering ada kayak lemari-lemari buat naruh-naruh dokumen gitu-gitu. Nah dia lagi duduk di ujung. Terus dia bilang gini kan, tapi sebelumnya kan aku cerita lah ya sama adik aku, temannya adik aku. Pokoknya aku lihat ada sosok, cuman aku nggak signifikan banget gitu loh Kak ceritainnya, bener-bener bentuk dia tuh gimana gitu kan. Teman adik aku bilang gini, itu di ujung ada cowok pakai kemeja biru ngeliatin kita, tahu Kak, ngeliatin kita terus. Jadi kalau penglihatan teman adik aku tuh mukanya tuh kayak muka orang sedih. Nah terus sama teman adik aku tuh diajak komunikasi, cuman teman adik aku memang nggak berani komunikasi banget karena kan takutnya dia masuk atau gimana gitu kan. Jadi dia cuman ngeliat masa lalunya, ini kenapa sih ini orang bisa mati, bisa meninggal gitu kan. Ternyata di penglihatannya temennya adik aku, cowok itu tuh sama teman-temannya. Jadi ceritanya itu tuh pegawai bank. Jadi kan di bawah kantor aku itu ada bank. Intinya dia tuh nagih utang ke temennya. Temennya nggak terima kalau ditagih utang. Jadi dia itu tuh diseret pakai motor. Ya gimana sih Kak? Kalau namanya diseret pasti ininya rusak lah ya gitu kan. Diseret terus dipukulin, pokoknya diinjek-injek sampai dia meninggal, dan meninggalnya tuh nggak jauh dari kantor aku. Jadi kan kantor aku ini kan agak ke bawah gitu kan. Nah dia tuh posisinya di situ, dan aku tanya, emang iya itu kejadian tahun berapa? Tahun berapa ya Kak? Ya kalau aku lihat sih kayak
udah lama banget, tapi tahun 2000-an. Hmm. Cuman mungkin kayak sekitar di bawah 2010 lah ya, mungkin 2002, 2003-an kayak gitu kan. Pas dia lagi cerita kayak gitu, tiba-tiba tuh lemari tuh jedar langsung bunyi. Jedar. Aku kaget dong. Terus kata dia, udah kan gak usah dilanjut, dianya ngamuk. Oh itu dia ngamuk. Dia marah, jadi kayak masa lalunya diungkit tuh dia marah gitu kan. Kanan. Sebelah kanannya sini dia. Kecil. Allahu Akbar. Enggak. Maaf ya Mas, kita cuman maaf. Ya udah nggak usah deh, kata gue gitu kan. Terus ke toilet lantai 3. Di toilet lantai 3 itu dia kayak ketakutan, temen adik aku. Lu bisa berikan aku. Tapi kayaknya ini jangan deh. Jangan. Oke. Nggak usah, kita perlu tahu. Tapi maaf, foto aja. Karena dia lihat sosok cewek gantung di atas angin-angin. Di atas angin-angin kamar mandi. Tapi tuh bawahnya tuh bukan kaki. Tapi kayak, tau gak sih Kak, kayak brodot. Apa ya brodot? Oh, isi perut, isi organ. Jadi kayak orang kepotong gitu. Gantung di atas. Jadi langsung kayak gini kan. Enggak Kak, gue nggak mau di sini. Aku nggak mau di sini katanya gitu kan. Kenapa? Enggak gila. Ini mah serem banget katanya gitu kan. Bentukannya aja aku udah nggak kuat kata dia gitu kan. Emang apa sih bentukannya? Nggak ada kakinya. Jadi dia kayak badannya kayak abis kelindes mobil gitu loh. Kayak nggak layaknya makhluk gitu katanya. Udah Kak, jangan di sini katanya gitu kan. Itu posisi ngegantung Dia ngegantungannya. Nah dia itu yang sering nyalain keran karena jadi temen aku tuh kan pernah, ini aku balik dulu ya ke flashback yang sebelumnya ya. Jadi aku punya temen, dia itu tuh kan jam operasional kita tuh sekitar jam 8:30 pagi. Dia tuh udah sampai jam 7:30. Dan dia kerja sendirian di lantai 3. Padahal di lantai 1, lantai 2 tuh nggak ada orang. Dia di lantai 3 sendirian. Itu tiba-tiba itu keran air nyala. Dia kan mikir kayak, apa? Emang udah ada orang gitu kan. Dia cek lah ke kamar mandi. Pertamanya diketok dulu nih sama dia. Emang ada orang gitu kan? Kok nggak saut gitu? Dibuka, nggak ada. Dan anehnya lantai itu nggak basah. Lantai kamar mandi itu nggak basah. Kerannya nggak nyala. Jadi kayak cuman suara kerannya doang. Dan itu kencang banget. Kayak ya gimana sih kayak orang iniin keran. Nah, aku cerita tuh kan sama teman adik aku. Iya sih, temen aku pernah cerita gini-gini. Iya Kak, dia lagi bersihin badan dia yang penuh darah itu. Dia cerita gitu. Makanya sering Kak kalau kayak air tuh tiba-tiba nyala sendiri. Itu tuh dia tuh sebenarnya dia lagi bersihin badan dia yang penuh dengan darah itu. Kata dia gitu. Aku langsung kayak, buset, serem banget ya. Maksudnya kayak nggak logis banget gitu loh. Iya. Ngabisin air kantor ya? Ngabisin air kantor. Nah udah, terus kita ke lantai 4. Nah ini lantai 4 nih yang lantai aku tunggu-tunggu banget nih. Karena kan yang sering aku digangguin kan yang di ruang server itu kan. Lantai 4, udah. Itu pas naik ke lantai 4 aja aku udah, jantung aku tuh kayak deg-degan banget Kak. Nggak tahu kenapa, padahal lantai 1, lantai 2, lantai 3 biasa aja tuh udah ada. Lantai 4 deg-deg. Terus teman adik aku langsung ngeliat ke atas gini. Gitu. Kenapa kamu? Aku bilang gini. Gede banget Kak, katanya gitu kan. Hah? Maksudnya? Iya ini sampai kepalanya nggak kelihatan, kaki doang. Jadi yang jaga itu ternyata di lantai 4 di ruang server depannya itu kan pintu kaca. Nah depannya pintu kaca itu ternyata ada kaki. Itu tuh kaki doang sampai menjulang ke atas. Jadi kepalanya tuh nggak kelihatan. Kaki doang itu ya? Itu kaki doang di depan pintu kaca itu kaki doang yang kelihatan. Kaki dinosaurus? Nggak tahu deh kaki apaan. Pokoknya dia liatnya kaki. Iya. Kaki berdiri gitu kan. Terus udah kan terus aku cerita. Iya tuh aku sering tuh ngeliat yang di dalam. Dalam tuh apa sih isinya? Wah kalau di dalam mah jangan ditanya Kak, isinya semua makhluk ada dia gitu. Yang di ruang server itu? Ruang server. Oh. Hah? Maksudnya semua makhluk ada? Iya.
Jadi semua makhluk tuh adanya, karena kan ruangan itu adem ya, lembab. Jadi katanya tuh makhluk-makhluk yang nggak kelihatan tuh suka sama tempat-tempat yang lembab gitu. Sama adem. Adem, pokoknya gitu lah ya, udah kayak manusia ya. Ya kayak gitu kan. Terus aku bilang, ya nih aku di sini nih sering nih aku pernah ngeliat itu poci. Aku bilang, aku nggak berani ngomong kayak pocong gitu, nggak berani, aku bilangnya poci. Terus aku pernah ngeliat itu yang sosok di bawah itu. Iya kak, kalau hal-hal kayak gitu mah tempatnya di sini semua. Sebenarnya rumah aslinya mereka tuh ngumpulnya di sini semua. Oh, base camp-nya di situ mungkin Base ya? camp, Ya, base camp-nya. intinya lah ya kalau Yoi. manusia ya, base Base campnya di camp-nya. situ kan gitu kan. Cuman emang ada yang jaga sosok gede tinggi ini. Ya mungkin genderuwo kali ya. Iya. Genderuwo gitu kan. Cuman kan kata dia, aku bilang, ini posisi kakinya berbulu apa? Enggak sih kak, kakinya tuh biasa aja kayak kaki manusia. Hah? Aneh kan? Kan kalau genderuwo logikanya berbulu gitu kan. Ini enggak, kakinya tuh kayak kaki manusia, tapi kepalanya nggak ada, tapi gede banget, menjulang sampai tinggi. Pokoknya sampai nggak kelihatan lah gitu kan. Udah aku rekam lah pokoknya. Nah, ke toilet lantai 4, itu aku nggak tahu ya, dia tuh bilang kayak, enggak sih, nggak ada sih kak kalau di lantai 4 ini katanya gitu kan. Tapi teman aku tuh sering digangguin. Jadi ada lagi nih teman aku, beda lagi nih. Jadi dia tuh kalau pulang tuh nunggu, nggak macet. Jadi dia tuh kalau pulang jam 9, jam 10 malam. Dia memang anak santri lah ya intinya. Ibaratnya ya punya ilmu lah ibaratnya gitu. Sampai ada kok rekamannya. Pernah ditunjukin sama aku rekamannya. Jadi dia digangguin sama kayak teman aku yang di lantai 3. Air nyala. Itu tuh dia udah sering banget kak digangguin kayak gitu. Nah di kapan itu dia direkam. Kencang suara rekamannya. Pas dibuka, nggak ada. Sampai dia gini-giniin kameranya, nggak ada. Air pun nggak basah sama sekali. Tuh kan aku dikeliatin rekamannya itu aja langsung kayak, ya Allah, lu nggak takut mas kayak gini? Ya, udah biasa mbak sama kayak beginian. Tapi anehnya pas teman aku ke lantai 4, nggak ada. Nah aku masih tanda tanya nih, ini kalau kata dia sih, kalau kata temennya adik aku, ini kayaknya yang dari lantai 3 kak, pindah-pindah. Satu lantai doang ya kan? Iya, jadi kayak dia mungkin lantai 3 airnya habis atau gimana kali. Iya. Dia pindah lah ke lantai 4 kayak gitu. Nah udah. Terus lantai terakhir, lantai 5. Kalau di lantai 5 ini karena jarang dipel sama OB, jadi debu. Baunya tuh, tau gak sih, kayak bau debu. Pertama, kedua ngap. Jadi nafas kita tuh kayak gantian. Iya. Gantian banget gitu kan. Dia nggak berani lama-lama di lantai 5. Jadi dia cerita, kan di lantai 5 ada gudang nggak kepake kan yang aku cerita sama kakak. Gudang itu terus di gudang itu pas dia naik ke atas ada kaca kan, gudangnya kaca transparan gitu, tapi kaca jendela transparan. Dia tuh langsung tatapan sama nenek-nenek. Jadi ternyata yang menguasai lantai 1 sampai lantai 5 itu nenek-nenek yang ada di lantai 5. Jadi yang jatuhnya tuh yang menggerakkan semua, penguasanya lah intinya, itu adanya di lantai 5 nenek-nenek. Dan nenek-nenek itu tuh bisa berubah wujud jadi apapun. Bisa jadi teman kita, bisa jadi, pokoknya dia bisa merubah wujud jadi apapun. Nah itu yang paling ditakutin sama mereka semua. Nah, pas kita ke lantai 5, itu teman aku tuh kayak cuma 5 menit doang. Nggak nyampe malahan, langsung turun. Temannya adik aku. Kenapa? Aku bilang gitu kan. Kenapa kok buru-buru turun? Nggak kak. Bahaya ini yang di lantai 5. Jahat, katanya dia gitu. Maksudnya jahat. Nanti aku ceritain di lantai 1, katanya dia gitu. Nah, pas udah di lantai 1 kan kita turun tuh. Pokoknya intinya dia udah nyuruh kita pergi lah. Pokoknya kalau kita nggak pergi ya nggak tahu deh apa yang dilakuin sama dia gitu kan. Ya karena notabene aku nggak bisa lihat ya kak sama hal kayak gitu, ya udah aku mikir kayak oh ya udahlah, orang dia yang bisa lihat gitu kan. Udah. Nah udah kan itu selesai tuh kak di hari itu. Habis itu selesai, selang beberapa hari kan aku edit dulu nih videonya. Aku edit, aku masukin YouTube pribadi aku. Cuman pas aku mau ngedit, aku tuh bingung, ini
lantai 4 sama lantai 5 kok nggak ada videonya. Iya. Kayak cuma bener-bener hitam doang gitu. Video tetap jalan, tapi hitam. Bener-bener. Suaranya masih ada dong? Suara nggak ada. Oh, suara nggak ada. Jadi nggak ada sama sekali. Jadi kayak cuma hitam doang gitu jalan. Di lantai 5 apalagi? Di lantai 5 bener-bener nggak bisa dibuka, nggak bisa jalan sama sekali kan. Udahlah tetap aku edit kan. Jadi aku buat editan dari lantai 1 sampai lantai 3 doang. Aku buat editan. Terus udah abis selesai ngedit, kan abis itu aku upload di YouTube pribadi aku kan. Nah, tapi sebelum aku edit itu, sehari kalau enggak 2 hari sesudahnya, adik aku tuh langsung kayak rep-repan apa ya, nggak tahu deh, pokoknya dia lagi tidur nih sama aku, karena aku tidur bareng sama adik aku. Jadi di mimpinya dia tuh dia dicekik sama ayah aku, dicekik, bener-bener dicekik gitu kan. Terus ya udah, paginya dia ceritakan sama aku, masa aku tadi semalam mimpi bla 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 bla. Masa sih, aku bilang gitu kan. Ini kali apa, aku bilang efek karena kita kan juga sering nontonin bukan podcast sih, kayak cerita-cerita horor gitu kan sebelum tidur. Mungkin karena kita sering nonton horor kali, atau gue bilang iya kali ya mbak, atau gitu. Besoknya Kak, aku sendiri yang ngalamin. Jadi kalau aku kan tidur kan anaknya insom banget. Aku tuh ingat banget, aku tuh tidur sekitar jam 2 atau setengah 3-an. Aku tuh baru banget tidur, kok baru 5 menit. Baru segini, tiba-tiba tuh di penglihatan aku tuh, adik aku tuh bangun, maksudnya aku dengan mata yang melotot. Bener-bener dicekiki gitu. Terus kan aku ingat kan kata orang, kalau kita ibaratnya rep-repan atau apa, gerakin ibu jari kaki. Oh, itu baru tahu. Aku gitu, kalau aku dulu itu dikasih taunya, aku gerakin, sadar dong aku. Pas aku sadar, aku lihat adik aku tidur nyenyak, tapi tenggorokan aku kerasa kayak orang habis dicekek, kayak dicekek gitu kan, kayak langsung sakit. Gimana sih itu tuh, tapi sakitnya bener-bener sakit sih. Aku kan ya seumur-umur aku nggak pernah dicekek orang ya, jadi kayak sakit banget sumpah tenggorokan. Terus udahnya besoknya itu adik aku langsung kayak apa ya jatuhnya ya, kayak ketempelan kali ya Kak. Jadi dia tuh ngerasa kayak badannya tuh, bahunya atau apanya tuh kayak berat, tenggorokannya tuh kayak sakit. Aku mikir mau sakit kali, mau radang. Tapi periksa ke dokter enggak, kata dokter enggak kenapa-kenapa, enggak ada gejala apapun gitu kan. Tapi dia selalu kayak cerita sama aku, tapi aku tuh ngerasa kayak badan aku tuh sakit loh, kayak berat. Jadi gitu kan, kayak apa aku ketempelan ya mbak, kata dia gitu kan. Ya nggak tahu sih, mungkin bisa jadi, aku bilang gitu kan. Nah udah, akhirnya dimintain lah air doa sama Pak Kiai intinya. Itu tuh dia tuh sebelumnya tuh tadinya kan kita nggak mikir kalau dia bakal ketempelan kan Kak. Itu semingguan dia kayak gitu kan, ngerasain sakit, ngerasain ini itu. Akhirnya cerita ke orang tua, terus sama orang tua dimintain lah air doa sama orang pintar gitu. Hilang, bener-bener hilang. Nggak, kata dia abis minum itu udah nggak ada tuh kayak berat atau apa gitu, sama sekali nggak ada. Jadi gitu kan. Terus aku langsung flashback lagi nih, kayaknya kita nggak pernah loh kayak gini, ngalamin hal-hal mistik kayak gini. Ibaratnya di beda kalau di kantor ya, maksudnya kalau di pribadi kita kayaknya nggak pernah deh selama ini. Kenapa ya? Nah di situ kan orang tua aku nggak tahu nih kalau kita ngelakuin ibaratnya penelusuran penelusuran itu. Akhirnya aku sama adik aku cerita nih sama orang tua. Ya dimarahin lah intinya, kayak ngapain sih ngelakuin hal-hal kayak gitu, itu kan bahaya, bla 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 pokoknya gitu. Terus ya udahlah, ibaratnya jangan dilakuin lagi, ya cukup sekali lah ini. Ya udah dari situ udah nggak nganu lagi. Jadi tuh ruko aku kan itu sewa. Nah mau dibeli nih sama yang punya, sama yang punya perusahaan aku. Untungnya nggak dibolehin sih sama yang punya ruko. Jadi yang punya ruko ibaratnya tetap mau disewain aja, nggak boleh dibeli. Gitu kan. Akhirnya kita pindah nih di 2020. Tapi sebelum pindah di 2020, aku kan udah partnerku udah datang nih, yang partnerku pengganti teman aku yang sebelumnya. Cuman dia itu dari awal masuk, dia kan masuk itu aku ingat banget 2019-an pertengahan. Sampai kita mau
pindah, dia tuh belum pernah sekalipun ke lantai 5, Kak. Oke. Nah, lantai 5 aku ini itu tuh keren, ada rooftopnya. Oh. Jadi rooftopnya itu tuh bagus lah pokoknya intinya, bisa untuk ngerokok lah, bisa untuk bla bla, pokoknya enak banget. Terus kan dia bilang gini kan ke aku, emang dia kan pakai hijab kan, dia pengen kayak, Kak, potongin rambut aku dong, kata dia gitu. Emang dia tuh udah biasa minta potongin aku, tapi biasanya tuh kita tuh kalau potongin di rumah dia atau di ini. Cuman aku tuh nggak tahu kenapa Song ide, ya udah yuk kita potong ke lantai 5. Aku bilang gitu kan, Kak, sama dia. Emang bisa, Kak, di lantai 5? Bisa. Kamu juga belum pernah kan ke lantai 5? Kata gue gitu kan. Belum sih, Kak. Ya udah, sebelum kita pindah kita ke lantai 5 dulu nih, kita lihat isinya apa di lantai 5. Ke lantai 5 lah kita. Tapi di lantai 3 ada orang. Lagi 2 orang lah pokoknya, anak lapangan. Kita ke lantai 5. Nah, di lantai 5 itu tuh pintu tapi dibatasi lagi sama pintu besi. Tapi memang baru dipasang, jadi masih agak seret gitu kan, Kak. Jadi pas kita udah ke lantai 5, pas kita mau buka ini pintu, kan agak seret, kita gini-giniin, ada yang nangis. Hah? Iya. Jadi ini teman aku, ini partner aku, ini aku. Terus kan, jadi tuh suaranya tuh kayak di tengah-tengah kita, tapi suaranya tuh kayak di bawah. Ya jatuhnya kayak orang jongkok lah, nangis. Terus kita cuma pandang-pandangan. Ya udahlah, kebuka kan akhirnya. Kebuka, ya udah gitu kita ibaratnya main-main lah di luar. Terus kata teman aku, gimana mau potong rambut, angin aja sekencang ini. Yaudah yuk kita masuk lagi. Pas mau masuk kan mau nggak mau kan kita kunci, kita tutup lagi. Nah, pas kita mau tutup, itu kan emang seret banget kan, Kak. Tuh nangis lagi. Dia tuh nangisnya tuh yang kayak orang ngerintih kesakitan gitu loh, Kak. Bukan nangis yang, kan ada ya nangis ngejek gitu kan. Ini nggak kayak kesakitan gitu. Awalnya aku sama teman aku kayak, udah, ini kunci dulu nih. Kok nangisnya makin kencang tuh kayak seakan-akan tuh yang tadinya dia di bawah suaranya tiba-tiba kayak orang berdiri, kayak bener-bener di tengah-tengah kita, gitu kan. Kayak, terus teman aku langsung dorong aku, udah kak turun. Nah pas turun nih, Kak, gempa. Hah? Gempa. Nah aku pikir tuh aku doang kan yang ngerasain gempa itu, ternyata temen aku enggak juga. Jadi kita pas turun tuh goyang, tangga itu goyang sampai kita tuh gini turunnya. Turun kan ke lantai 3, sampai lantai 3 kita berhenti karena ada orang kan. Ngos-ngosan dong kita. Ditanyain tuh sama orang yang di lantai 3, kenapa Mbak? Mas boleh bantuin ngunci lantai 5 nggak, katanya. Boleh sih Mbak, kenapa Mbak kok ngos-ngosan gitu? Habis ngeliat apaan? Kata dia gitu. Enggak Mas, nanti aja cerita, atau gue bilangnya gitu kan. Kita ngikut nih ke lantai 5. Ya aku sama temen aku kan ya takutnya masih ada atau gimana. Pas ke lantai 5, yes, biasalah kalau kan itu cowok kan. Ngapa Mbak? Ayo ngapa gitu kan. Udah Mas, kunciin aja Mas, tolong dulu kunciin dulu ini, nanti kita cerita di bawah, kata gue bilangnya gitu kan. Udah, lantai 3 nih udah dikunci kan, Kak. Udah ke lantai 3. Itu lantai 5 nggak ada apapun, Kak. Aku naik rame-rame tuh nggak ada apapun. Hawanya juga yang tadinya pas aku pertama naik berdua sama temen aku kan hawanya kayak ngap, yang pakai kayak waktu penelusuran ya. Itu pas aku naik sama teman-teman aku laki itu ya biasa aja, kayak hawa-hawa ruangan biasa gitu kan. Terus udah pas di lantai 3, aku bilang nih sama mereka, Mas, gempa nggak sih tadi? Aku bilang gitu kan sama temanku. Hah? Gempa? Enggak Mbak. Seriusan Mas, nggak gempa? Iya nggak gempa. Terus aku langsung sama temanku gini, tatap-tatapan. Tadi kenapa gempa ya, kata kita gitu kan. Tadi kenapa kita gempa ya? Terus kenapa Mbak? Emang ada gempa? Iya, tadi pas waktu dari lantai 5 ke lantai sini tadi itu kenapa kita lari? Karena kita tuh gempa, bener-bener goncangannya tuh kayak kita lagi di laut itu. Goncang banget gini kan. Nah di situ tuh aku langsung kayak sama temen aku, udah nih, ini kayaknya penutupan deh. Penutupan kita mau pindah, sama mungkin mereka juga intinya ya kita ganggu mereka kali, katanya gitu kan. Kita ganggu mereka kali, karena kan memang sebenarnya kan harusnya aku nggak harus kesana lagi dong, karena kan aku sebelumnya aku udah tahu nih isinya di lantai 5 nih apa, karena sebelumnya aku udah penelusuran kan. Cuman mungkin karena aku bandel kali ya. Jadi ya itu intinya, penghuni lantai 5 itu nggak mau kalau lantai itu tuh dijamah sama manusia. Makanya aku sering kan kayak aku kalau lagi di gudang itu tuh tiba-tiba kayak pintu
pintu kacaku tuh sering ada yang gedor kayak gitu. Berarti itu yang di lantai 5 itu? Iya, itu yang di lantai 5. Jadi yang di lantai 5 itu tuh kalau aku pas awal-awalnya sebelum aku diliatin yang sosok itu, kan aku sering tuh di atas sendirian kan, kayak aku nulis-nulis stok-stok barang itu. Karena dulu itu waktu pas pertama ditempatin, lantai 5 itu justru malah dijadiin gudang operasional. Jadi bayangin, jadi setiap kita mau ngambil barang tuh harus naik dulu ke lantai 5. Bisa bayangin gimana capeknya. Cuman pas waktu di bulan apa, aku kan nego lah ya sama bos aku bilang kayak, capek pak, kalau harus naik tangga terus tiap hari, kataku kayak gitu kan. Dipindahlah ke lantai 1, jadi di lantai 5, semenjak dipindah jadi barang bekas, itu tuh lantai 5 bener-bener gak pernah dijamah sama orang. Kayak, kan kalau waktu dulu masih dipakein, barang masih dipakai kan, aku sering kan hampir tiap hari kan naik turun ke lantai 5. Tapi setelah itu udah hawanya beda, baunya debu, terus sesek aja gitu bawanya ke lantai 5 itu. Nah itu. Nah itu sama yang kejadian yang apa? Pas di lantai 5 nangis tuh ada suara cewek nangis. Ceritain juga gak ke 2 orang yang di lantai 3 itu? Enggak, karena kan aku notabene aku udah sama temen aku udah mikir gini, udah nggak bener berarti. Kita ceritain pun pasti mereka nggak mungkin tahu, karena memang notabene pas kita naik ke lantai 5 pun nggak ada apa-apa kan, nggak ada apa-apa sama sekali kan, dan hawanya tuh udah bener-bener berubah. Yang tadinya mencekam, bisa bayangin, yang tadinya hawanya segitu mencekamnya tuh tiba-tiba pas waktu kita naik berempat, itu tuh hawanya udah kayak biasa aja, kayak kita naik ke lantai 3, lantai 4 kayak biasa aja gitu. Makanya di situ aku sama temen aku langsung kayak, oke, berarti kita doang nih yang karena mungkin kita ganggu. Ya kan jatuhnya kan kita buka pintu itu kan udah ganggu aktivitas mereka kan. Tadi semakin ditutup atau dikunci makin kenceng ya? Makin kenceng. Kejepit kali. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Jadi kejepit. Tapi memang sebelum kebuka itu, yang awalnya ya, sebelum kebuka itu, aku tuh sebenarnya udah dikasih teguran lah sedikit. Jadi ada ketukan kayak, aku nggak tahu deh itu ketukan apa, kayak misalnya kayak gitu. Udah dikasih ini, udah dikasih. Terus aku kan juga bisa dibilang aku bukan anak indigo, aku bukan ibaratnya kalau bilang sensitif banget juga enggak banget sih. Jadi pas aku lagi naik ke atas itu, aku tuh ngelihat kayak sekelebatan mata aku tuh ada yang berdiri. Jadi kan di lantai 5 tuh ada CCTV di ininya, di depan gudangnya. Di penglihatan sekilas aku tuh ada yang berdiri, cewek, pakai baju hijau, kayak apa ya, kayak dress hijau. Itu tuh sama persis sama yang dimimpiin security aku, yang aku cerita kan. Security aku sebelum itu jadi, itu kan dia sebelumnya kan dia yang jaga, yang security aku yang pemberani. Dia selalu dimimpin sama cewek cantik yang kayak sukanya pakai gaun warna hijau. Nah di penglihatan aku tuh dia kayak sekilas doang kayak gitu, ada yang berdiri gitu di situ. Sebenarnya sih aku tuh di situ udah sebenarnya udah dikasih teguran lah, jangan ganggu ya. Tapi tetap aja bandel. Ya udah. Cuman dari situ ya udah, abis kejadian itu terakhir, terus nggak lama kita pindah gedung kan, pindah kantor. Ya udah. Dan di kantor yang sekarang sih alhamdulillahnya ya mungkin ada ya, nggak mungkin lah ya nggak ada, cuman nggak ekstrim ya, paling cuman sekelebat biasa aja lah. Gangguannya masih gangguan yang normal lah, ibaratnya normal pada umumnya gitu. Kalau yang lama itu kita udah kayak, tadinya tuh waktu denger pas mau dibeli itu kita udah ketar-ketir semua. Ya gimana nggak ketar-ketir, bakalan selamanya sama setan. Iya nggak sih, bakalan selamanya kayak berdampingan sama setan. Ya itu. Nah, tapi ada latar belakang nggak dari gedung kantor lo ini? Jadi kalau dari cerita temen aku, yang partner aku itu kan dia orang sana asli. Dia sih cerita kalau memang sebelum itu ruko itu jadi, itu sebelumnya itu memang tanah kosong. Tanah bongkoran. Bongkor. Oh, bongkor. Bongkor tuh jadi bener-bener kayak tanah yang nggak apa ya? Nggak kepake gitulah. Tapi memang iya, jadi kalau ruko aku yang sekarang itu kan kita ke belakang ruko itu rumah warga. Makanya mungkin dari situ mungkin jadi nggak angker kali ya. Nah kalau ruko aku yang sebelumnya itu
belakang itu tanah kosong. Bener-bener Tanah kosong yang bener-bener masih itulah ya, pokoknya kayak gitu. Nah, ini penasaran juga nih sama mimpi dari Ade lu nih. Yang dia dicekik sama ayah ya, ayah sendiri. Maksudnya, maaf ya, ini ayah masih ada kan pada saat itu? Masih. Oh, itu menyerupai sosok ayah doang tuh ya? Menyerupai, makanya yang aku heranin kalau dia mimpi aku yang nyekek itu masih masuk di akal, masih logis. Logikanya kan kayak ibaratnya makhluk-makhluk kayak gitu kan kadang menyerupai sama orang yang ada di sebelah kita kan. Tapi ini jauh banget ayah aku dan ayah, ya? Iya, dan posisinya kan aku memang di sini tinggalnya nggak sama orang tua kan. Aku di sini kan ngekos, jadi ngekos berdua sama adik kan. Nah, terus ya itu pas waktu tahu dia kayak gitu, aku tuh masih kayak kok aneh, kenapa harus ayah aku? Kalau aku kan mimpinya make sense ya, adik aku nih yang nyekek gitu kan, nyekek aku. Itu masih masuk di akal, ya itu jangan apa. Adik cewek cowok? Cewek. Nah mungkin ayah deket kali sama adik. Iya sih, emang deket. Iya. Anak kesayangan. Iya bener. Anak kesayangan banget. Anak kesayangan. Ya itu mungkin emang menyerupai orang yang paling dia cintai lah. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Tapi aku nggak mencintai adik aku, dia menyerupai adik aku. Ya kan aku yang dicekek adik aku. Enggak, sebenarnya lu sayang sama dia. Cuma nggak bisa diungkap aja. Apaan, karena berantem biasanya mulu. kalau saudara atau saudari itu gimana ya, ada rasa canggung gitu mau ya kan, ya, padahal sayang banget di dalam hati. Tahu banget gua kalau soal kasih sayang tahu banget sih. Aduh, bisa banget. Apa lu aja gini-gini? Bener aja ya. Mantap ya. Ya udah, Bang Intan, makasih ya udah datang di Lentera Malam. Sama-sama, Kak. Mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Kintan. izin pamit. Bye.